aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Maka sekarang berziarah kalian, karena ia mengajarkan kepada kalian atau melatih kalian untuk mengingat negeri akhirat, mengingat bahwa kita semua akan mati dan akan masuk ke dalam kubur. Supaya kita tahu sejarah, supaya kita tahu bisa meniru tentang kehidupan orang saleh, supaya kita bisa mendengarkan riwayat sejarah orang saleh. Suasana berbeda seringkali terjadi pada hari-hari terakhir bulan Sa'ban. Hari-hari yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk berziarah. Di Palembang khususnya, tiap tahun menjelang bulan suci Ramadan, kota ini dibanjiri oleh para peziarah dari berbagai daerah di penjuru tanah air. Bahkan hingga dari luar negeri datang untuk menziarahi makam para ulama dan aulia Palembang, Darussalam. Di Indonesia ini kita tahu bahwa Palembang Darussalam yang merupakan salah satu tempat transit utama dakwah Islam di Nusantara, sehingga nama Darussalam itu melekat. Nama dar, tempat tinggal yang selamat, yang aman, nyaman. Dari mana ini semua ada? Salah satunya dengan berkah keberadaan para aulia, orang-orang soleh yang mereka menyebarkan Islam ke sini, rahmatan lil alamin, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup bersama, berdampingan satu sama lain. Dan sampai hari ini mereka orang-orang yang sudah wafat, para aulia, para sholihin, namun keberkahannya masih mengalir kepada kita sampai hari ini. Dalam sejarahnya, Palembang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah di Asia Tenggara. Dengan keberadaan kerajaan Sriwijaya yang tidak hanya berpengaruh dalam politik, melainkan dalam bidang pelayaran dan perdagangan, yang melibatkan kaum dagang dari berbagai macam bangsa, termasuk bangsa Arab, sekaligus memulai perjalanan Islam di kawasan ini. Dan kemudian terbentuklah Kesultanan Palembang Darussalam. Salah satu dari banyaknya habaib atau ulama-ulama yang ada di kota Palembang ini, beliau sebagai penasehat dan juga dijadikan menantu oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Para penasehat-penasehat atau menantu-menantu beliau ya adalah seorang habaib ya atau ulama-ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam ya. Mereka ini diberi oleh Kesultanan itu sebuah hadiah atau kawasan tanah ya yang sebagai ditempatkan seperti di Kampung Al-Munawwar ini sendiri ya, diberi kawasan Kampung Arab Al-Munawwar. Kampung Arab Al-Munawwar ini sesepuh atau pendirinya dulu Habib Abdurrahman Al-Munawwar ya. Ya, salah satunya beliau dulunya adalah seorang saudagar ya dari Hadramut yang mempunyai suatu kawasan rumah atau komplek yang ada di Kampung Arab Al-Munawwar ini. Salah satu peninggalan rumahnya itu masih ada sekarang, ada beberapa rumah yang sempat dijadikan oleh pemerintah Kota Palembang sebagai destinasi Kampung Arab Al-Munawwar. Nah, di sini ada 8 rumah
yang dijadikan cagar budaya. Ya, salah satunya ada rumah gudang atau rumah tinggi. Ya, karena memang rumah itu 2 tingkat, di atasnya untuk tempat tinggal, di bawahnya sebagai gudang untuk penyimpanan barang-barang. Kalau dulu barang-barang dagang-dagangan itu simpan di bawah rumah itu. Nah, dan juga di sebelahnya itu ada madrasah. Kampung Arab ini menjadi tempat peninggalan beberapa para ulama, tidak hanya di kawasan seberang Ulu, tapi juga di seberang Ilir. Seperti Kampung Arab Asegaf, Al-Hafsi, Al-Hadad, Bahsin, dan Kampung Arab Al-Kab. Di beberapa kawasan ini juga menjadi tempat pemakaman para ulama dan aulia Palembang Darussalam, yang hingga kini diziarahi secara turun-temurun oleh warga keturunan Arab dan seluruh masyarakat dari berbagai macam pelosok daerah. Di hari Jumat pagi, para peziarah sudah berdatangan menuju Masjid Darul Muttaqin yang menjadi titik kumpul dimulainya kegiatan ziarah kubroh yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Di saat seperti sekarang banyak orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah ini tidak relevan, tidak dianjurkan, mengada-ada, tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi setelah kita kaji dan kita lihat, ternyata ini adalah satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan, satu hal yang dianjurkan. Adapun kemudian dengan berbagai macam cara mereka berziarah, selama itu tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat, maka itu dibenarkan. Salah satu ziarah yang dilakukan ini terkadang dilakukan juga menjelang bulan suci Ramadan. Karena selama bulan suci Ramadan, umat akan berkonsentrasi kepada fokus kepada ibadah di bulan suci, fokus dengan Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Haul dan ziarah kubroh menjadi tradisi menjelang Ramadan terkhusus bagi kaum laki-laki dari kalangan Alawiyin dan masyarakat lainnya, serta melibatkan keluarga Kesultanan Palembang Darussalam, mengingat eratnya hubungan kekeluargaan kaum Awaliyin dengan para Kesultanan Palembang Darussalam. Kegiatan ziarah kubro ini dilakukan dengan berjalan kaki, disemarakan dengan tetabuhan hajir marawis dan untayan kasidah dengan membawa umbul-umbul bertuliskan kalimat tauhid, Asmaul Husna dan Asmaun Nabi. Saya hadir ziarah kubro ini dari kecil sudah ikut. Kalau sekarang usia saya 40, sekitar 30 tahunan saya sudah ikut. Berpindah-pindah ke makam-makam yang sudah ada teragenda di jadwalnya. Adapun kemudian bertambah besar, tadi seiring dengan kemajuan informasi, teknologi dan komunikasi,
sejak tahun 2000-an terutama, ini geliat transportasi juga termasuk memudahkan, informasi juga melalui handphone dan lain-lain juga lebih cepat menyebar. Dan ada beberapa hal mungkin juga kesadaran beragama, banyak majlis-majlis taklim yang tersebar, kemudian memiliki jamaah yang cukup banyak, kemudian mengajak pada jamaahnya juga untuk mengamalkan ilmu mereka, termasuk diantaranya ilmu tentang ziarah kubur. 2005 itu bertambah besar terus sampai hingga hari ini, dan sempat beristirahat beberapa tahun atau dibuat dalam skala lebih kecil pada waktu musibah atau pandemi COVID-19 yang lalu. Habib Akil bin Yahya atau dikenal dengan Datuk Akil. Makam pertama yang diziarahi para jemaah adalah seorang waliullah yang lahir dan dibesarkan di Hadramaut, Yaman, dan kemudian hijrah ke Palembang pada tahun 1306 Hijriah. Yang diziarah ini sesungguhnya bukan hanya komunitas Arab. Bahkan ziarah kubur ini juga bukan hanya milik komunitas Arab. Kebetulan saja panitianya kebanyakan dari komunitas Arab. Kenapa? Karena memang dari awal sudah seperti itu penyelenggaranya. Adapun kemudian masa yang hadir, kalau kita lihat bisa sampai 15.000 populasi komunitas Arab di sini juga tidak sampai seperti itu. Mungkin lebih dari separuh juga adalah masyarakat tempatan yang menghadiri, juga dari dalam dan luar negeri. Ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Aceh dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari luar negerinya macam-macam, dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina, dari Brunei, juga dari Yaman, Hadramaut, dari Madinah, Al-Munawwarah, dan lain-lain sebagainya. Mereka semua hadir dalam hal dan niatan yang sama, menghadiri ziarah kubra ulama dan aulia Palembang Darussalam. Pemakaman Gubah Duku berada di 8 Ilir, Palembang adalah makam Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab, wafat pada bulan Sya'ban tahun 1300 Hijriah. Dan di sini juga banyak makam ulama lainnya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Idrus Syahab, Al-Habib Syekh bin Ali Syahab, dan masih banyak lagi. Semasa hidupnya, banyak menimba ilmu di Palembang hingga Hadramaut. Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Beliau adalah seorang soleh, seorang alim. Jadi soleh, alim. Alim itu berilmu. Kemudian ketika dia mengamalkan ilmunya, mengangkat dirinya menjadi orang solihin. Karena tidak mungkin orang menjadi soleh tanpa ilmu, karena untuk menjadi soleh itu harus punya ilmu. Kemudian beliau juga orang yang ghani, kaya, diberi oleh Allah kekayaan yang luar biasa, tapi sakhi, kaya
sura, kata Palembang itu kaya, tapi gemar, rajin, dermawan, senang sedekah. Ini jarang, karena banyak orang kaya kadang nggak senang sedekah. Kalau orang kaya senang sedekah, itulah kedudukannya diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini adalah Habib Ahmad bin Syekh ini yang luar biasa. Dari beliau ini punya tanah banyak, karena punya hubungan kekerabatan khusus dengan Sultan Mahmud Badaruddin saat itu. Tanah ini kemudian diwakafkan, diberikan untuk masjid, mushola dan lain-lain sebagainya. Dia hanya memanfaatkan beberapa titik saja. Luar biasa. Beliau ini kalau dalam catatan sejarah adalah penyandang dana perluasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama. Jadi kalau dulu kita ingat Masjid Agung itu ada bangunan yang sekarang bangunan tua yang di depan, namanya bangunan, kalau saya tidak salah namanya Ruang Darussalam. Dulu di kanan kirinya itu sebelum bangunan yang baru yang bertingkat itu, kanan kiri Masjid Agung itu ada 20 kali 20 meter kali 20 meter kali 20 meter, 20 kanan, 20 kiri, 20 belakang. Itu biaya perluasannya seluruhnya ditanggung oleh Habib Ahmad bin Syekh. Dia punya masjid Darul Muttaqin di Pasar Kuto. Sebelum jadi masjid mushola, tanahnya dari beliau, bangunan dari beliau. Di kampung Al-Fakhar begitu juga. Di kampung Sungi Bayas juga begitu. Jadi tidak satu dia bangun masjid. Bahkan salah satunya juga Masjid Jami di Pulau Muntok di Bangka. Itu adalah masjid yang beliau bangun bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Munawwar. Jadi ini baru satu tokoh. Beliau berilmu, beliau menyebarkan dakwahnya, beliau menyebarkan dakwah itu. Kadang orang berdakwah tidak harus dengan bicara, bahkan cukup dengan dakwah, cukup dengan halnya, dengan gaya tubuhnya. Orang sudah bisa paham bagaimana dakwah Islam itu setelah melihat orang yang di hadapannya. Inilah yang dilakukan oleh mereka di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kompleks Kampung Arab Assegaf yang terletak di Kelurahan 16 Ulu. Di sini terdapat makam yang disebut pemakaman Gubah Babus Salam, di mana banyak juga para ulama dimakamkan di sini. Yang kita ziarahi di Kompleks Asgaf ini ada namanya Gubah Babus Salam. Gubah ini sebutan untuk permakaman yang sudah ada sejak abad ke-20, itu disebut gubah, permakaman di Palembang. Nah, Gubah Babus Salam ini ada makam Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seperti kita ketahui, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu merupakan tokoh sufi terkenal di Asia Tenggara, bahkan di dunia, yang menyusun susunan Ratibul Haddad yang dibaca oleh umat Islam hampir seluruh dunia. Nah, ini sedangkan saudara beliau itu ada di Kawah Tengkurap, Habib Hamid bin Ali, atau biasa dikenal dengan Buyut Hamid, yang ziarahi di sini gitu. Dikenal orang Buyut Hamid. Mereka bukan seorang wali yang besar. Selain itu juga ada Habib Alwi bin Syekh bin Asgaf yang memang mempunyai yang mempunyai komplek Asgaf ini, Habib Alwi bin Syekh bin Asgaf. Dan ada juga Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab, seorang ulama yang mastur. Ya, mastur ini enggak terkenal di orang, tapi dia terkenal dengan kewaliannya. Kami menjalani ziarah kubro ini
kurang lebih 30 tahunan yang setelah saya pribadi sendiri yang ikut selalu ziarah kubro. Disitulah kami harapkan keberkahan dalam pertemuan silaturahmi kami dari para saudara-saudara kami dan para keberkahannya aulianya Allah. Salah satu keromahnya dari Habib Ahmad bin Hamid, pada saat itu ada kejadian ini Habib dirampok. Kata Habib, ente mau apa? Ente mau isi rumah, ini kunci. Ini kunci lemari, ini kunci kamar, ini semua dikasih semua sama Habib kunci. Cuman ini kamar saya. Kamar saya tidak ada apa-apanya. Ente makan aja dulu. Sudah makan, itu harta diambil sama perampok. Begitu dibawa sama perampok, mobilnya nggak bisa jalan. Didorong-dorong. Sampailah ke tempat mereka. Harta hasil rampokan, singkatnya, itu dijual tidak laku. Bahkan perampok pun semuanya membalikkan lagi harta rampokannya ke rumah Habib. Dan harta mereka pun dibalikkan lagi ke rumah Habib. Tapi mereka mencari rumah Habib, nggak ketemu. Yang mana? Padahal dilewatin terus. Habib begitu turun dari tangga rumahnya, kok lihat, wah ini Habibnya. Mereka pada sujud semua, memulangkan hartanya, dan mereka semua tobat dan ikut kepada Habib, mengaji, belajar kepada Habib. Alhamdulillah, mereka sadar semua menjadi orang yang soleh-soleh semua. Itu keberkahan salah satu. Maka kita saksikan bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu meramu kegiatan ini. Jadi kegiatan ziarah kubro ini sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun sebelum zaman kita sekarang ini. Kenapa? Usia makamnya lebih kurang seperti itu. Ada yang makam usia 150 tahun, ada yang 200 tahun. Dan diziarahi oleh anak cucunya generasi sampai ke generasi. Generasi satu ke generasi selanjutnya. Generasi satu ke generasi selanjutnya. Kenapa? Beginilah kita dididik. Beginilah kita diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk tidak pernah melupakan jasa orang-orang sebelum kita. Jasa orang tua yang tidak bisa dibalas. Kemudian nenek moyang leluhur kita yang mengenalkan kita kepada Islam di tempat yang kita cintai ini.